Halo Ibu Lili, Halo, selamat sore. selamat sore Pak JB. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya baik Pak Baik JB. ya Ibu Lili. Pak JB sendiri bagaimana? Saya juga baik, seperti yang terlihat. Sangat bahagia malah. Oke Ibu Lili, kali ini kita bertemu di dalam sesi percakapan pra-observasi ya Ibu Lili. Ya, di sini saya sebagai observernya, Ibu Lili sebagai coachnya. Ya, sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan coaching bersama coaching nanti, saya akan melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bentuk kesiapan awal dari Ibu Lili sebagai coachnya. Siap, Begitu ya Bu? Siap Pak JB. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, dapat saya sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan pra-observasi kita kali ini adalah untuk menyiapkan Ibu Lili sehingga merasa jauh lebih siap, sehingga nanti bisa dan dapat menuntun si coachnya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik Ibu Lili, ini adalah rubrik penilaian kita ya Ibu Lili. Iya. Di sini nanti saya menilai bagaimana Ibu Lili melakukan kegiatan coaching nanti, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan sudah menerapkan prinsip coaching atau belum. Paham ya Bu Lili? Paham Pak JB. Oke, kita langsung saja Ibu Lili. Baik Pak JB. Pertanyaan saya yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Oke, baik, terima kasih Pak JB. Jadi kompetensi yang nanti akan saya kembangkan itu, yang pertama itu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Ibu Lili akan mengembangkan dalam kegiatan coaching nanti, akan mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah Ibu Lili, dari tiga kegiatan ini, aspek pengembangan ini, hal atau ya yang paling spesifik yang ingin Ibu Lili kembangkan yang mana? Baik Pak JB, jadi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak JB. Itu yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian yang satunya lagi itu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi Ibu Lili akan lebih spesifik ke mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, selanjutnya yang ketiga, bagaimana penilaian Ibu Lili sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nantinya? Oke, baik. Penilaian terhadap diri saya sendiri tuh Pak JB, saya berharap nanti saat saya bersama dengan si coach itu, dia tuh mampu untuk menemukan gambaran atau solusi terhadap masalah yang ia hadapi Pak JB. Jadi Ibu Lili menilai bahwa ketika si coach nanti mampu menemukan solusi, gambaran atas masalahnya, di situ Ibu Lili menilai bahwa hal tersebut berhasil ya Bu. Oke, yang terakhir, apa harapan besar dari Ibu Lili sendiri berkaitan dengan observasi yang kita lakukan bersama ini? Baik, saya tuh berharap begini Pak JB, nanti sebentar setelah mengadakan coaching dengan mengadakan coaching dengan si coachingnya itu, yang bersangkutan itu dia sudah mampu untuk menemukan solusi. Di mana tadi di awal dia memiliki masalah, kemudian di akhir nanti ia menemukan solusi, sehingga masalah yang tadi dia hadapi itu dia bisa dapat menyelesaikannya dengan baik Pak JB. Oke, baik Ibu Lili. Jadi Ibu Lili punya harapan bahwa yang tadinya si coach mempunyai kegalauan atas masalahnya, dengan kegiatan coaching nanti si coach bisa mampu menemukan solusi dan mengobati rasa kegalauan begitu ya Bu? Betul Pak JB. Oke Ibu Lili, itu beberapa pertanyaan yang dapat saya berikan, dapat saya ajukan. Semoga kegiatan coaching nanti bersama si coach boleh berhasil sesuai dengan rencana ya Bu. Kalau boleh tahu coachingnya siapa Bu? Coachingnya Ibu Ayu. Coachingnya Ibu Ayu. Oke Ibu Lili, semangat ya dalam kegiatan coachingnya. Amin, terima kasih ya Pak JB, semoga saya berhasil nanti. Terima kasih Bu. Amin. Halo, selamat sore Bu Ayu. Apa kabar Bu Ayu? Baik, tapi sepertinya Bu Ayu kurang bersemangat ini. Kira-kira ada apa Bu Ayu? Iya Bu Lili, hari ini memang saya
kurang bersemangat, bukan hari ini saja. Sebenarnya sudah dari beberapa hari yang lalu saya kurang bersemangat, terutama di sekolah. Oh, begitu Bu Iya. Ayu. Kira-kira ada persoalan apa Bu Ayu sampai sudah beberapa hari ini kok tidak bersemangat sekali? Iya, Bu Lili, begini. Saya ini di sekolah ini sebenarnya bukan masalah juga, cuma yang menjadi kegalauan di hati saya tentang kegiatan-kegiatan di sekolah, khususnya eh, terfokus pada rekan sejawat saya yang kurang memanfaatkan mediatik untuk pembelajaran di kelas. Oh, jadi itu Iya. persoalan Bu Ayu sampai buat Bu Ayu tuh galau sekali. Jadi ada rekan kerjanya Bu Ayu yang masih kurang menggunakan mediatik dalam pembelajaran. Begitu Bu Ayu. Iya, Bu Lili, mereka tuh kurang memanfaatkan mediatik dalam pembelajaran di kelas. Padahal nih ya Bu Lili, kalau kita menggunakan mediatik itu kan bisa membantu kita dalam proses mengajar di kelas, sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan, banyak manfaatnya begitu Bu Lili. Oh, begitu Bu Ayu. Iya. Nah, kalau begitu dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Ayu dapatkan? Saya itu sebenarnya ingin mendapatkan itu yang saya ingin dapatkan hari ini tuh ya Bu Lili. Saya itu bisa melihat teman-teman saya nantinya mereka tuh mampu atau bisa memanfaatkan mediatik itu dengan baik untuk memperlancar pembelajaran di kelas Bu Lili, sehingga siswa itu merasa tidak bosan dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Oh, jadi begitu ya Bu Ayu. Jadi yang Bu Ayu harapkan itu adanya perubahan dari sesama rekan guru dalam menggunakan media pembelajaran, dalam hal ini memanfaatkan TIK ya, begitu Bu Ayu. Iya. Nah, kalau begitu menurut Bu Ayu, indikator apa yang bisa digunakan sehingga seorang guru itu dia mampu untuk menggunakan media pembelajaran, dalam hal ini memanfaatkan TIK? Ya, dalam hal ini indikatornya itu seorang guru yang ideal dalam memanfaatkan TIK itu ya dia bisa mendesain pembelajaran dengan pemanfaat TIK seperti media-media yang sudah disediakan oleh banyak yang sekarang lagi viral seperti Canva, seperti itu untuk pembuatan misalnya bahan ajar, modul ajar, sehingga pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan untuk siswa. Oh, jadi menurut Bu Ayu itu rekan-rekan yang ada di rekan-rekan kerja yang ada di sekolahnya Bu Ayu itu mereka mampu untuk mengembangkan TIK itu dalam pembuatan media pembelajaran, begitu Bu Ayu, seperti Canva dan yang lain-lain. Nah, kalau begitu Bu Ayu, kira-kira langkah apa saja yang akan Bu Ayu lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Begini Bu Lili, terkait dengan tadi indikator yang sudah saya sampaikan ya tuh Bu Lili, saya tuh mengambil ada beberapa langkah yang ingin saya tempuh, walaupun saya agak ragu sih ya, seperti itu. Langkah yang pertama itu saya ingin membuat program, saya mau sosialisasikan dulu tentang pemanfaatan TIK itu sendiri kepada rekan-rekan guru. Itu yang pertama ya Bu Lili. Yang kedua, saya juga ingin mendampingi secara langsung kepada rekan-rekan guru bagaimana mendesain pembelajaran menggunakan TIK itu sendiri sehingga pembelajaran menyenangkan. Oke, luar biasa ya Bu Ayu. Berarti Bu Ayu itu punya rencana. Yang pertama itu Bu Ayu akan mensosialisasikan cara penggunaan media TIK dalam pembelajaran. Setelah itu Bu Ayu akan terjun langsung memberi contoh, mendampingi para rekan-rekan kerjanya Bu Ayu dalam menggunakan media pembelajaran tadi. Apakah seperti itu Bu Ayu? Iya Bu Lili, seperti itulah secara garis besar gambarannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Ayu. Nah Bu Ayu, kira-kira dalam menjalankan kedua langkah-langkah tadi Bu Ayu, apakah ada pihak lain yang ingin Bu Ayu libatkan ataukah hanya Bu Ayu sendiri saja? Tentu saja tidak ya Bu Lili,
tentu saya harus melibatkan orang lain, terutama itu ya kepala sekolah. Saya harus konsultasi dulu terlebih dahulu bagaimana dan kapan waktu dan kesediaan beliau seperti itu, dan keberlanjutan nanti program ini seperti apa ke depannya. Seperti itu. Saya melibatkan kepala sekolah, lalu saya juga akan melibatkan operator sekolah. Kebetulan operator sekolah saya itu kan basicnya dari IT nih. Ya, siapa tahu nih dia juga bisa membantu, ikut membantu proses ini, seperti itu. Oke, kerennya Bu Ayu. Jadi dalam menjalankan aksi Bu Ayu nanti itu, Bu Ayu tidak berjalan sendiri ya. Bu Ayu itu akan berkolaborasi yang pertama tuh dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua tuh Bu Ayu akan berkolaborasi juga dengan operator sekolah, di mana yang bersangkutan itu mempunyai kelebihan juga dalam hal ini dalam memanfaatkan TIK. Ya, oke, luar biasa ya Bu Ayu. Oke, baik Bu Ayu. Nah, dari kedua aksi tadi, kira-kira menurut Bu Ayu aksi mana yang nanti akan Bu Ayu dahulukan? Baik Bu Lili, saya tadi kan itu punya dua rencana ya Bu Lili. Yang pertama kan sosialisasi, yang kedua pendampingan khusus kepada tukang guru saya. Nah, yang mau saya dahulukan itu, yang saya rasa nyaman itu dan lebih tepat itu sepertinya itu sosialisasi dulu. Tentunya seperti itu, dengan sosialisasi dahulu tentang pemanfaatan TIK sehingga guru lebih memahami pentingnya TIK dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, luar biasa ya Bu Ayu. Jadi Bu Ayu yang pertama akan lakukan itu mensosialisasikan dulu bagaimana memanfaatkan media TIK dalam pembelajaran kepada rekan-rekan sejawatnya Bu Ayu. Nah, kira-kira menurut Bu Ayu kapan aksi ini akan dijalankan? Tentu saja Bu Lili, saya ini kan dalam sekolah ini kita lagi jamnya padat-padat ujian semester ini, tentu saja waktu itu akan banyak sekali kendala. Jadi saya berencananya itu setelah kegiatan akhir semester ini. Oh ya, oke, baik Bu Ayu. Memang Bu Ayu saat-saat sekarang ini semua Bapak Ibu guru pasti lagi sibuk ya menyelesaikan pekerjaan di akhir semester. Oke, jadi Ibu Ayu berencananya nanti setelah kegiatan semua pekerjaan di akhir semester selesai, nilai apa semua segala macam selesai, baru kita bisa santai berbicara. Ya, mungkin dengan santai pikiran semuanya mungkin lebih fresh begitu ya Bu Ayu. Saya maunya seperti itu, mereka jangan ada beban ketika mengikuti sosialisasi sehingga pemahaman mereka pun menjadi bermakna. Oke, luar biasa Bu Ayu. Nah, Bu Ayu, setelah Bu Ayu mensosialisasikan kepada rekan sejawatnya, langkah apa lagi yang nanti akan Bu Ayu lakukan? Seperti yang saya katakan tadi ya Bu, mungkin nih walaupun saya tidak tahu nanti perkembangannya itu sejauh mana, tapi pengharapan saya ketika langkah yang pertama ini saya rasa misalnya berhasil, tingkat keberhasilannya tinggi, tentu saya akan melanjutkan ke kegiatan yang berkelanjutan itu pendampingan lagi secara khusus bagaimana guru itu bisa mendesain pembelajaran yang lebih menarik sehingga proses pembelajaran di kelas pun bisa menyenangkan dan guru pun dapat terbantu. Oke, luar biasa. Menyampaikan materi itu sendiri. Oke, luar biasa ya Bu Ayu. Jadi dua kegiatan yang saling berkesinambungan ya Bu Ayu. Yang pertama tuh sosialisasi dulu, setelah itu baru diikuti dengan aksi nyata atau tindakan nyata lagi, pendampingan begitu. Oke, luar biasa, keren sekali Bu Ayu. Nah, Bu Ayu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Ayu dapatkan? Saya tuh sangat senang ya Bu Lili, sebenarnya nih saya tuh galau nih, bukan main. Kemarin itu berapa hari itu galau, apakah ini kegalauan saya ini akan bisa saya atasi atau tidak. Ternyata saya setelah menghubungi Bu Lili, kita bercerita, saya rasa kayak beban ini berkurang, pikiran saya itu mulai terbuka dan sendirinya. Lalu
lalu Ibu Lili pun ada sedikit memberikan saya motivasi dalam pertanyaan memancing, sehingga saya dengan sendirinya juga termotivasi dan menemukan apa yang menjadi permasalahan saya, dan saya menemukan jawabannya itu, dan saya mulai lega seperti itu. Oke, baik Bu Ayu, keren ya Bu Ayu. Ternyata pertemuan kita hari ini ada hal-hal yang didapatkan Bu Ayu ya Bu Ayu. Bu Ayu yang tadi awalnya galau, akhirnya di akhir perbincangan kita ini, akhirnya Bu Ayu bisa mendapatkan solusi atas masalah yang Bu Ayu hadapi tadi. Oke, jadi kalau saya bisa merangkum apa yang tadi kita sudah perbincangkan, Bu Ayu di awalnya tadi itu galau karena rekan-rekan kerja yang ada di sekolahnya Bu Ayu itu masih rendah minat mereka dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Tapi setelah kita saling bincang-bincang, ternyata Ibu Ayu itu sudah menemukan dua solusi. Yang pertama itu, Bu Ayu akan mensosialisasikan kepada rekan-rekan kerja Bu Ayu yang ada di sekolah tentang bagaimana memanfaatkan media TIK dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua tuh, Bu Ayu akan jadi tutor ya, kalau tidak salah, jadi tutor atau Bu Ayu yang akan langsung melatih teman-teman yang ada di sekolah Bu Ayu itu dalam menggunakan media TIK dalam pembelajarannya. Keren sekali Bu Ayu. Nah Bu Ayu, saya mengharapkan nanti aksi-aksinya Bu Ayu ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Jadi nanti ketika kita bertemu lagi di 1 atau 2 pekan yang akan datang, ada peningkatan lah dari teman-temannya Bu Ayu ya. Saya doakan semoga berjalan lancar ya Bu Ayu. Iya Bu Lili, saya juga punya harapan yang sangat besar sekali tentang ini kompetensi guru. Itu kan sebenarnya sudah ada, cuma mereka kurang memaksimalkan, sarannya ada, mereka tidak memaksimalkan. Jadi besar juga pengharapan saya, dan percakapan kita hari ini sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Bu Lili atas kerjasamanya dengan saya dengan baik, sehingga membantu saya mengatasi segalanya ini. Seperti itu Bu Lili. Oke, baik. Sama-sama Bu Ayu, sukses ya Bu Ayu. Saya akan menghubungi, jangan Oke, bosan oke, ya. oke. Saya akan Jangan bosan bersedia sama saya. untuk Pasti saya akan menghubungi Bu Lili tentang progres dari program saya ini. siap Bu Ayu. Terima kasih juga ya Bu Ayu. Terima kasih juga Bu Lili. Bu Lili, bagaimana nih perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Ayu? Oke, baik Pak JB, setelah melakukan proses coaching bersama Bu Ayu, sepertinya saya itu merasa senang, kemudian saya juga merasa lega Pak JB. Jadi setelah kegiatan coaching tadi, Ibu Lili merasa jauh lebih senang dan lega. Nah, apa nih yang membuat Ibu Lili jadi senang dan lega? Oke, baik Pak JB, saya itu merasa senang, kemudian saya itu merasa lega karena tadi selama proses coaching itu saya merasa tuh saya mampu untuk menerapkan kedua kompetensi yang saya sudah sampaikan di awal tadi, itu mendengarkan secara aktif, kemudian saya juga mampu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali. Nah, setelah Ibu Lili bersama si coach tadi, Ibu Ayu ya kalau tidak salah, betul. melakukan kegiatan coaching, kita ada di sesi pasca observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan, ajukan kepada Ibu Lili. Yang pertama, bagaimana hasil dari kegiatan coaching tadi? Oke, baik Pak JB, hasilnya saya rasa itu luar biasa sekali ya Pak JB, karena tadi selama proses coaching itu kami atau satu sudah berusaha untuk menerapkan alur tirta. Selain menerapkan alur tirta, saya juga berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching Pak JB. Gitu. Dan hasilnya bagaimana, Bu Lili? Hasilnya luar biasa Pak JB. Bu Ayu yang tadi ketika awalnya datang itu penuh dengan kegalauan. Saya juga merasa bagaimana, apakah saya mampu bersama-sama dengan Bu Ayu. Tapi akhirnya setelah menjalani percakapan, kemudian di akhir percakapan itu saya merasa senang Pak JB. Ternyata Bu Ayu yang tadinya galau, di akhir itu beliau mampu untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ia hadapi Pak JB. Luar biasa sekali ya Bu Lili. Kemudian apa saja yang didapatkan atau yang dilakukan pada kegiatan coaching tadi?
Oke, baik Pak JB, tadi yang sudah dilakukan itu saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga tadi berusaha untuk mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh si Bu Ayu itu dengan sebaik mungkin Pak JB. Luar biasa sekali Ibu Lili. Memang tadi ketika kegiatan coaching berlangsung, saya menyimak, mengamati, dan juga kagum bahwa di sini Ibu Lili benar-benar mampu menerapkan kompetensi dari coaching itu sendiri, terutama berhubungan dengan mendengarkan secara aktif, yang kemudian Ibu Lili bisa menemukan setiap kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Ayu, si coach tadi. Kemudian Ibu Lili mampu nih membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan diajukan kepada Bu Ayu, sehingga Ibu Ayu yang tadinya galau jadinya bisa sedikit lebih terobati karena beliau menemukan solusi atas persoalan atau kegalauan yang sedang dirasakan. Luar biasa ya Bu Lili. Yang terakhir, untuk the next kegiatan coaching selanjutnya, kegiatan atau kompetensi seperti apa yang akan Ibu Lili kembangkan atau tingkatkan? Oke, baik Pak JB. Untuk kegiatan yang akan datang atau ya sesi coaching yang selanjutnya itu saya ingin meningkatkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya rasa si coach itu ketika dikasih pertanyaan berbobot, digali terus-terus itu, akhirnya dengan sendirinya ia mampu untuk mengeluarkan segala unek-uneknya dengan baik, sehingga di akhir itu mampu untuk menemukan solusi. Luar biasa sekali Ibu Lili. Jadi nantinya ketika Ibu Lili mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan coaching ini, entah dengan Ibu Ayu atau siapapun itu, Ibu Lili ingin meningkatkan atau mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot akan memancing si coach ini untuk mengeluarkan segala persoalan hatinya dan menuntunnya untuk menemukan solusi atas masalahnya. Luar biasa sekali Ibu Lili. Nah Ibu Lili, itu beberapa pertanyaan saya di percakapan pasca observasi kita. Saya berharap nanti di kegiatan coaching selanjutnya, apa yang Ibu Lili harapkan, apa yang Ibu Lili ingin kembangkan nantinya bisa berhasil dan bisa sesuai dengan rencana ya Bu Lili. Ya, amin Pak JB. Oke, terima kasih Bu Lili. Sampai jumpa di kegiatan coaching selanjutnya ya. Ya, sama-sama Pak JB. Sekali lagi terima kasih juga.